Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab iklan online, yaitu memasarkan iklan online, cara pembayaran iklan online, melacak dan mengukur ROI atau Return of Investment dari iklan online. Yang pertama adalah cara memasarkan iklan online. Yang pertama adalah survei pasar dan bidik niche market yang tepat. Mengingat pasar online sedemikian luas, maka sebelum membuat toko online, pastikan bila Anda telah melakukan survei pasar untuk membidik niche market yang sesuai. Jadi, sebelum membuat toko online, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai niche market yang hendak Anda bidik. Jadi, niche market adalah sebuah celah dalam sebuah pasar. Contohnya, bila Anda ingin memasarkan produk baju wanita, maka perhatikan terlebih dahulu adakah produsen baju wanita yang menawarkan harga miring, bagaimana persaingan pasarnya, dan pastikan bila peluang pasarnya masih cukup besar. Yang kedua, buatlah situs toko online dengan profesional. Mengingat sekarang ini banyak kasus penipuan yang terjadi di dunia maya, maka konsumen pun mulai selektif dalam memilih lapak toko online. Untuk meyakinkan konsumen, pastikan bila toko online yang Anda buat terlihat profesional di mata para konsumen. Sebagai pemula, Anda bisa melakukan uji pasar dengan menggunakan toko online gratisan untuk melihat bagaimana respon dari calon konsumen. Dan ketika Anda telah memiliki modal cukup besar, selanjutnya bisa melibatkan penyedia jasa toko online untuk membuat lapak dagangan lebih profesional. Yang ketiga, buatlah kategori produk yang relevan. Selain memperhatikan niche market yang sesuai, dalam membuat toko online sebaiknya Anda melengkapinya dengan fitur kategori produk yang relevan. Cara ini perlu Anda perhatikan dengan baik untuk memudahkan calon konsumen dalam berbelanja. Dengan mengelompokkan produk sesuai dengan jenisnya, maka nantinya calon konsumen juga bisa menemukan produk yang mereka cari dengan lebih mudah. Yang keempat adalah aktif berpromosi dan kelola konsumen dengan baik. Setelah toko online Anda mulai berjalan, bukan berarti tugas utama Anda sebagai pelaku usaha telah selesai. Untuk menjaga eksistensi bisnis Anda di dunia maya, Anda dituntut untuk selalu aktif berpromosi dan mengelola konsumen dengan baik. Mulailah dengan memanfaatkan situs sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, BlackBerry Messenger, kemudian YouTube, dan lain sebagainya. Selain itu, berikan pelayanan yang cepat, tepat, dan hemat pada setiap pelanggan Anda. Dengan menerapkan keempat strategi di atas, tidak menutup kemungkinan bila traffic kunjungan toko online yang Anda buat akan meningkat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara pembayaran iklan online. Pembayaran iklan online menggunakan beberapa cara seperti menggunakan bank konvensional, kartu kredit atau credit card, kartu kredit virtual atau virtual credit card, dan sebagainya. Cara pembayaran iklan online yang pertama adalah menggunakan PayPal. PayPal adalah akun online dari suatu bank yang dipergunakan untuk melakukan transaksi online, baik untuk melakukan pembayaran maupun menerima pembayaran secara internasional. Sistem transaksi PayPal termasuk PayPal Indonesia menggunakan mata uang dolar.
pound sterling, yen, dan masih banyak lagi. Setiap transaksi harus menggunakan email, dan email ini pun menjadi salah satu syarat untuk membuat PayPal. Kelebihan menggunakan PayPal yang pertama adalah cepat, yaitu dalam hitungan detik. Yang kedua adalah rahasia. Yang ketiga adalah global, yaitu diterima di seluruh dunia. Yang keempat adalah mudah. Yang kelima adalah terpercaya. Dan yang terakhir adalah hemat biaya. Cara pembayaran yang kedua adalah rekening bank konvensional atau lokal. Contoh bank konvensional atau lokal yang melayani pembayaran iklan online antara lain Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Sedangkan contoh perusahaan yang melayani iklan online dan menggunakan bank lokal sebagai tempat atau sarana pembayarannya antara lain adsense.com dan kumpulblogger.com. Cara pembayaran yang ketiga adalah menggunakan kartu kredit. Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi retail, dan sistem kredit yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Yang keempat adalah Paisa atau Alert Pay. Alert Pay sekarang lebih dikenal dengan nama Paisa. Paisa adalah layanan jasa pembayaran dan pengirimannya melalui internet atau secara online. Paisa sebelumnya yang disebut dengan Alert Pay adalah sebuah prosesor pembayaran online tersedia di lebih dari 190 negara dan mendukung 21 mata uang. Cara pembayaran yang kelima adalah menggunakan cek. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank sebagai penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat ditunjukkan. Yang keenam adalah Western Union atau W. Western Union adalah salah satu penyedia layanan pengiriman uang di dunia. Western Union memiliki jaringan lokasi dari 20.000 agen di Indonesia. Di antaranya Pos Indonesia, Pegadaian, Indomaret, BRI, Danamon, JNE, Bank Saudara, BII, dan lainnya. Keunggulan dari Western Union yang pertama adalah hitungan detik yang dapat diambil. 2. Tidak perlu punya rekening bank atau domisili di suatu tempat. 3. Hanya pengiriman yang dikenakan biaya. Penerima hanya membayar ongkos biaya material. 4. Aman dan terjangkau. Yang kelima, tidak ada jumlah minimal uang akan dikirim. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara melacak dan mengukur ROI dari iklan online. Yang pertama adalah analisis. Untuk menarik banyak klien baru sekaligus mempertahankan klien lama, semua bisnis berbasis web harus meluncurkan taktik penggunaan kata kunci dan SEO secara efektif. Analisis web dapat menunjukkan metrik signifikan dan mengidentifikasi demografi kunci mengenai orang-orang yang tertarik pada produk atau jasa perusahaan Anda. Webmaster contohnya dapat menunjukkan landing page yang populer, melihat konten mana yang mendorong penjualan dan menggunakan informasi tersebut untuk terus mengulang kesuksesan. Yang kedua adalah terlibat. Komentar di blog dan feedback dari penggunaan adalah sumber informasi handal untuk menangani berbagai masalah dan memperkaya pengalaman. Lakukan survei pada pengguna yang memberi komentar dan feedback untuk Anda. Anda dapat menemukan dari mana konsumen mengetahui tentang suatu produk atau jasa, dan ini berarti mengidentifikasi efektivitas sebuah kampanye marketing melalui medium tertentu. Jika Anda masih khawatir untuk berkomentar dan feedback yang terlampau kasar, webmaster dapat menaruh filter untuk bahasa vulgar dan spam.
Anda dapat dengan tenang mengumpulkan data konsumen yang berharga dan tetap melindungi image brand Anda. Yang ketiga adalah fans sosial media. Perhitungan fans Anda di berbagai sosial media yang ada karena dapat meningkatkan secara drastis kampanye marketing atau gerilya marketing. Fans akan dengan senang hati menyebarkan promosi atau produk baru perusahaan Anda. Perangkat seperti Facebook, Insight dapat membantu mengukur pengaruh Anda di media sosial dan potensi untuk go viral. Yang keempat adalah penawaran dan kupon. Cara termudah mengukur ROI sebuah kampanye adalah dengan melacak penawaran, kupon, nomor telepon, dan juga URL secara spesifik. Setiap kali seorang konsumen menggunakan kode promosi, perusahaan dapat mengidentifikasi sebuah pembelian yang menggunakan kode promosi, link, atau identitas eksklusif lainnya. Anda juga dapat mengetahui berapa banyak keuntungan yang datang dari promosi pada blog perusahaan Anda. Strategi yang sama dapat digunakan pada daftar email, promosi sosial media, strategi inbound marketing lainnya. Yang kelima adalah ukuran konversi. Uji ketepatan ukuran konversi yang Anda aplikasikan untuk memonitor sebuah kampanye sehingga Anda memperoleh laporan mendalam mengenai perilaku konsumen. Beberapa platform sosial media menyediakan solusi yang sudah terintegrasi di dalam situsnya. Mengetahui banyak konsumen mengikuti sebuah iklan atau blog post tertentu menunjukkan sebuah ROI yang sehat dari sebuah kampanye marketing. Seiring semakin banyaknya blog, sosial media, dan jaringan profesional yang mengaplikasikan ukuran konversi, maka statistik ini akan menjadi lebih mudah diakses dan diterjemahkan.